kopi kini menjadi salah satu komoditas favorit di Indonesia. Tak heran jika kemudian banyak petani yang mengusahakannya, termasuk petani di wilayah lereng Pegunungan Ijen Bondowoso yang terkenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi bermutu di Jawa Timur. Seperti diketahui, proses pengolahan kopi dari biji menjadi kopi bubuk siap minum menyisakan limbah, yakni sisa kulit kopi. Jumlahnya pun tidak bisa dibilang sedikit. Sebanyak 39% dari total produksi, selama ini kulit kopi hanya dimanfaatkan sebagai pupuk oleh petani. Namun dengan berkembangnya produksi kopi, maka jumlah limbah ini pun menjadi masalah. Salah satu solusi mengatasi limbah kulit kopi ditawarkan oleh dosen dari peneliti dari program studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, Dr. Insinyur Sony Sisbudi Harsono MPhil. Berdasarkan riset yang dilakukannya, limbah kulit kopi bisa diolah menjadi sumber bahan bakar alternatif terbarukan berupa biopelet. Harapannya, biopelet dari limbah kulit kopi menjadi solusi mengatasi dampak buruk limbah kulit kopi bagi lingkungan, sekaligus mendorong kemandirian warga desa dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar, mengingat harga bahan bakar minyak yang sudah naik. Pemanfaatan limbah kulit kopi menjadi biopelet sebagai bakar alternatif terbarukan dipilih karena proses pembuatannya mudah dan murah. Secara garis besar, kulit kopi dijemur hingga kadar airnya berkurang hanya menjadi 12% saja. Kulit kopi yang sudah kering kemudian ditumbuk dan dihaluskan hingga mirip seperti tepung. Komposisi yang ideal adalah tepung kulit kopi 90% ditambah 10% lem kanji. Jika bahan sudah siap, maka siapkan alat pencetak biopelet hingga menghasilkan bahan bakar berbentuk silinder kecil. Biopelet ini masih perlu dijemur di ruang terbuka dengan memanfaatkan panas matahari selama kurang lebih 2 hari hingga benar-benar kering. Jika sudah benar-benar kering, biopelet sudah siap digunakan. Keuntungan lainnya, biopelet mudah disimpan dan tahan lama selama penyimpanannya sesuai aturan. Tidak hanya menawarkan biopelet, Sony juga menyiapkan kompor untuk memasak yang biasa produksinya hanya Rp175.000 saja. Kompor yang didesain oleh Kepala Laboratorium Rekayasa Alat Mesin Pertanian FTP Universitas Jember ini juga cocok bagi usaha mikro dan kecil seperti pedagang kaki lima atau industri makanan rumahan atau warung. Sony menjamin kompor bikinannya mudah dipakai dan tidak menimbulkan asap yang berlebihan. Saat ini Sony dibantu 3 mahasiswanya terus berusaha menyempurnakan kompor biomasa agar nantinya bisa disebarluaskan hingga membuka potensi usaha pembuatan kompor biomasa. Solusi mengatasi limbah kopi yang ditawarkan oleh dosen dan peneliti FTP Universitas Jember disambut baik oleh warga desa Sukorejo, seperti yang disampaikan oleh sang kepala desa Sumarni. Menurutnya dalam setiap panen raya kopi di desanya bisa menghasilkan limbah kulit kopi hingga 2.000 ton. Selama ini limbah kulit kopi tadi hanya diolah menjadi pupuk sehingga keberadaannya mengganggu warga. Dengan pelatihan pembuatan biopelet dan kompor biomasa, maka diharapkan mengurangi limbah sekaligus mengurangi ketergantungan warga terhadap BBM atau LPG untuk memasak. Inovasi biopelet karya Sony Sisbudi Harsono mendapatkan pendanaan dari Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian pada Masyarakat Dikti Kemendikbudristek. Program di Dusun Kluncing, Desa Sukorejo berjalan mulai awal September 2022 lalu dengan melibatkan kelompok tani setempat.